Pemirsa, gegap gempita pemilihan Presiden Amerika Serikat hari ini juga dirasakan oleh diaspora Indonesia yang berada di negeri Paman Sam. Kita sudah terhubung dengan Presiden Inadata Consulting, Elwin Tobing, langsung dari Fullerton, Irvine, Amerika Serikat. Pak Elwin, bagaimana dengan kondisi atau suasana terkait dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat hari ini, terutama di tempat Pak Elwin berada? Selamat pagi Pak Doni di Indonesia. Ini California. Penduduknya paling besar di Amerika dan juga electorate votes, artinya suara untuk presiden paling tinggi 55. Jadi gegap gempita pemilihan presiden juga terasa di sini meskipun hampir 100% ini suara akan diambil oleh Demokrat. Tetapi bukan berarti pendukung Presiden Trump begitu saja menyerah. Mereka juga ikut selama kampanye beberapa hari ini melalui berbagai event. Tetapi kita harapkan ini tetap akan diambil oleh Partai Demokrat yang dalam hal ini Joe Biden. Ya, Pak Elwin, kalau kita lihat data pemilu sebelumnya memang California ini kan selalu biru ya Pak ya, mendukung Partai Demokrat. Cuma memang hasil untuk saat ini belum sepenuhnya keluar. Kira-kira prediksi Anda kalau melihat suasana di lapangan warga Amerika Serikat, apakah akan kembali biru mendukung Demokrat yang akan mengusung Joe Biden atau bisa berubah ini kira-kira Pak Elwin? Agak susah untuk berubah menjadi Republikan. Terakhir adalah tahun 1992, George Bush yang pertama, bapaknya W. Bush. Yeah. Setelah dua periode berikutnya, sebelumnya Reagan juga yang terakhir. Setelah Reagan baru Bush, itu yang terakhir. Jadi kurang lebih 30 tahun yang lalu. Jadi bayangkan kalau udah 30 tahun Demokrat sudah mesin partai sudah kuat di sini. Kemudian hal yang kedua, di California ini beberapa kota besar, Los Angeles, San Diego, San Francisco, San Jose, dan kantong-kantong Partai Demokrat itu adalah di urban sama metropolitans yang penduduknya cukup besar. Jadi kalau suburb sama daerah rural itu suaranya tidak sebanyak daerah-daerah metro, jadi agak sulit untuk membalikkan ini menjadi kembali ke Republikan misalnya. Anda sendiri di Amerika Serikat sudah berapa tahun Pak Elwin? 25 tahun Pak, persis, 1995. Jadi sudah mengikuti kurang lebih 6 pemilu lah di sini. Iya. Artinya Anda sudah blend ya, sudah menyatu dengan kehidupan sosial warga Amerika Serikat. Kalau Anda simak dan lihat sebenarnya antusiasme warga lokal atau diaspora dari berbagai negara terhadap Pilpres Amerika Serikat saat ini seperti apa Pak Elwin? Cukup tinggi karena pertama isu adalah yang untuk para diaspora, bagaimanapun ekonomi Amerika yang tidak baik, itu juga para imigran juga akan sulit untuk bertahan secara hidup ya. Jadi ekonomi yang pertama. Terus yang kedua soal prosedur imigrasi untuk kawan-kawan yang masih harus berjuang mengenai imigrasi. Dan yang ketiga adalah kesempatan yang lebih luas terhadap asimilasi dan juga di dalam hal akses terhadap misalnya pendidikan untuk anak-anak dan untuk juga mungkin bagi dirinya sendiri. Dan yang berikutnya adalah akses asuransi kesehatan. Dan yang terakhir tentu security, keamanan daripada gangguan-gangguan yang kejahatan misalnya. Jadi pertama isu ekonomi, we have to have jobs gitu ya. Kemudian prosedur imigrasi. Kemudian ketiga itu akses untuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan, misalnya daerah supaya tidak terlalu banyak crime, kejahatan begitu. Nah Pak Elwin, kalau Trump ini kan memang sebelumnya dia sangat tegas soal imigrasi gitu kan, menutup pintu-pintu imigrasi, menutup pintu-pintu warga dunia untuk masuk ke Amerika Serikat dan kemungkinan akan diperkuat lagi di era kepemimpinan dia kalau dia terpilih untuk masa jabatan kedua. Bagi kalangan imigran sendiri yang ada di Amerika Serikat, sebenarnya dukungan
lebih kuat kepada Trump kah atau kepada Joe Biden menurut pandangan Anda, Pak Elwin? Ada dua kategori ini imigran. Satu, imigran yang sudah legal, dalam arti dokumentasinya sudah sah. Ya. Ada juga imigrasi yang dokumentasinya belum lengkap, undocumented istilahnya, atau pakai istilah illegal. Nah, jumlahnya ini kurang lebih bervariasi antara 11 juta sampai kadang-kadang ada yang bilang 30 juta. Menurut saya sih kurang lebih 18 sampai 20 juta ya. Nah, Trump sebetulnya mengatakan untuk yang legal no problem, karena negara ini juga sudah menerima imigran sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Ya. Tetapi yang menjadi harus ditangani adalah yang belum lengkap surat-suratnya. Ini bagaimana, apakah ada prosedur misalnya memberikan temporary guest worker, maksudnya ada surat-surat pekerja sementara supaya bisa lalu lalang pulang ke negaranya, tetapi punya term tertentu, tidak bisa menjadi konversi ke warga negara begitu. Jadi ada prosedur-prosedur. Selama itu belum ditangani, jadi Trump mengatakan supaya illegal imigran yang datang ke sini kalau bisa di stop melalui dengan wall. Makanya dibangun tembok ya ke arah south, ke arah Meksiko. Karena jumlahnya sudah cukup sudah membebani kalau bertambah lagi. Pak Elwin, ini kalau kita bicara undocumented imigran ini kan juga sebenarnya membantu atau menyokong perekonomian Amerika Serikat gitu kan. Kira-kira apa yang akan terjadi nih? Atau solusinya kira-kira seperti apa menurut Anda? Itu yang saya bilang tadi. Dulu ketika W. Bush sudah disampaikan bahwa illegal immigrants atau undocumented supaya lebih halus, bisa dilakukan supaya lebih sah dengan menggunakan temporary guest workers, pekerja temporer, di mana mereka ini punya surat-surat dan juga mereka legal sejauh term yang tertulis di dalam dokumen tersebut. Nanti kemudian bisa di-renew tergantung apakah yang bersangkutan punya pekerjaan yang memang membutuhkan tenaganya dan keahliannya. Kalau sudah tidak dibutuhkan, berarti dia dalam tempo 3 atau 6 bulan sudah harus kembali ke negaranya. Jadi ada prosedur supaya semua resmi begitu. Dan saya sepertinya akan mendukung itu ya. Oke, saya mau tanya pendapat Anda pribadi. Anda sendiri lebih menyokong Trump atau Biden, Pak Elwin? Saya konservatif, dalam arti konservatif dalam social values, nilai-nilai sosial, dan juga saya konservatif di dalam fiscal policy, ekonom. Saya ekonom, jadi saya perlu pemerintah tidak terlalu banyak campur tangan dalam urusan bisnis, dan juga tidak perlu pajak ditingkatkan setinggi-tingginya, dan juga tidak perlu mengatur serbulu gerak-gerik daripada bisnis, ekonomi, dan negara. Jadi pemerintah dibutuhkan, tetapi kalau menjadi tidak efisien, kita harus berpikir ulang bagaimana sesuatu itu dibuat supaya menjadi lebih efisien. Mungkin pemerintah harus partner dengan swasta, atau pemerintah juga harus mundur sebentar. Karena kedua filosofi itu, maka saya mendukung Trump. Oke, baik. Pak Elwin, terima kasih sudah bergabung bersama Berita 1. Salam dari Jakarta untuk seluruh diaspora di negeri Paman Sam. Sehat selalu Pak Elwin. Terima kasih Pak Doni. Selamat pagi Indonesia. Ya, baik.